Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian selepas Jumat ya, dan masuk waktu maghrib. Kita sampai sekarang berada dalam keadaan baik di hari yang sangat mulia, juga masih dalam naungan bulan yang mulia, bulan haram, di bulan Muharram. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kehidupan kita sekalian. Tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lanjutkan pelajaran masih di surah Al-Baqarah, masih di ayat 3. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa di surah Al-Baqarah, Allah kemudian mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ciri orang bertakwa, mereka orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Dan telah kita jelaskan makna yang paling singkat dan paling mudah sebagaimana disebutkan ulama, bahwa semua yang berada di rukun iman. Wa yuqimunas shalah. Ciri kedua orang yang bertakwa adalah mereka yang mendirikan salat. Telah panjang lebar kita bahas sebagaimana yang dibahas oleh Imam Al-Qurtubi. Kemudian ada satu poin penting dalam salat, hal yang sudah menjadi hal yang sangat ditekankan oleh agama kita, oleh Rasulullah SAW dalam salat, yaitu kekhusyuan dalam salat. Dan disebutkan bahwa kekhusyuan salah satu keadaan yang atau satu hal yang pertama kali terlepas dari hati-hati kaum muslimin ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, tentu ketika berbicara tentang khusyuk di dalam sholat, dia adalah sesuatu yang berat ya. Sebagaimana dalam satu isyarat hadis Nabi SAW dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, innar rajula la yansarif min salatihi. Nanti, jadi Rasulullah sudah memprediksi kekhusyuan itu mudah sekali lepas. Nanti ada orang yang selesai dari salatnya, la yansarifu min salatihi ma kutiba lahu min salatihi, catatan pahala untuknya dari
pekerjaannya melaksanakan salat, ma kutiba lahu illa usyruha, dia mendapatkan pahala dari salatnya itu cuma 1/10-nya. Autusuha wa thumunuha, diurut terus, wa subu'aha wa sudusuha wa khumsuha wa rubu'aha wa thuluthuha, yang paling besar pahalanya orang yang melakukan salat yang berkenaan dengan kekhusyuan itu setengahnya saja. Saking sesuatu yang berat nanti melaksanakan salat dengan khusyuk yang sepenuhnya. Namun saudara sekalian, saya terus terang senyum-senyum karena mengingat ada satu keadaan di satu masjid yang saya kenal. Sebelum saya sebut bahwa Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya mengatakan, atau ini riwayat, salli salatal muwaddi', salatlah kalian seperti orang yang sudah mau mati. Ya, jadi salah satu kiat khusyuk dalam salat itu perasaannya seperti sudah mau lepas dari dunia ini. Nah, dan itu sulit Pak. Ya. Tetapi ada sesuatu yang konyol yang saya dapati beberapa tahun yang lalu. Jadi ada Pak kelompok bapak-bapak di satu masjid di Makassar. Itu kira-kira jumlahnya bapak-bapak itu hampir 10 orang. Itu kelompok bapak-bapak yang, kalau Bapak masih ingat, ada satu acara dulu di Radio Gamasi itu namanya Pacarita. Kalau Bapak biasa dengar dulu Radio Gamasi, Gaya Makassar ada di sini. Ada satu, kalau saya tidak salah jam 9 malam acara itu atau jam 10 malam, Pacarita. Jadi kumpulan orang yang kemudian bercerita yang lucu-lucu. Kalau bahasa Jawanya itu ngebanyol, ya istilahnya lawak-lawak kan. Tapi sayangnya kelompok ini itu kelompok bapak-bapak jamaah masjid. Minta maaf saya tidak akan sebut nama masjidnya. Apa yang dilakukan oleh bapak-bapak ini? Jadi waktu antara maghrib dan isya, bahkan itu bukan cuma antara maghrib dan isya, di setiap jeda salat dengan salat yang agak dekat, ya, utamanya maghrib dengan isya, itu karena di masjid itu tidak ada taklim, tidak ada pengajian. Akhirnya kelompok bapak-bapak ini kumpullah cerita lucu-lucu. Efek lucu-lucunya itu, dan ini berkaitan dengan sholat, itu dibawa sampai ke sholat. Bisa dibayangkan Pak, sudah qomat, imam sudah berdiri di depan, sudah berikan aba-aba, setahu waktu luruskan dan rapatkan. Apa dibikin ini bawa-bawa Pak? Orang tua masih baku kopi-kopi Pak, lucu-lucu. Akhirnya pernah satu kali terjadi, itu mereka sholat, ya, masih mungkin ingatannya masih nyambung itu cerita lucu-lucu, sampai sementara sholat masih bisa tersenyum. Dan ini berbahaya, ya. Khusyuk itu penting. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu jamaah sekalian, beberapa ulama kontemporer itu biasa mengatakan, kalau kita mau khusyuk di dalam sholat, salah satu kiatnya adalah jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang memang bentuknya secara umum melalaikan. Secara umum melalaikan. Itu bisa terbawa nanti di dalam sholat. Dan itu diambil dari beberapa hadis, hikmah di antara beberapa hadis. Coba kita dengarkan hadisnya Pak Ibu jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika makanan telah disajikan lalu adzan berkumandang, maka makanlah dulu supaya
tidak makanan itu tidak melalaikan. Imam As-San'ani menjelaskan itu subjektif. Ternyata itu subjektif. Dia bukan perintah wajib bahwa kalau sudah tersedia makanan di meja makan lalu adzan berkumandang itu harus makan dulu, tidak mesti. Tetapi sebaiknya kalau dikhawatirkan bahwa makanan itu akan mengganggu ketika kita sholat, maka sebaiknya selesaikan dulu makannya. Kalau kita orang tua kan tidak terlalu aneh gitu Pak, kalau sama makanan biasanya. Itu yang masalah kalau ada menu khusus. Ya, kita pergi ke sembahyang, anak-anak ketinggal di rumah. Allahu Akbar. Balas sama ki. Si kuyu doang balas sama kita. Itu mengganggu, itu hikmah. Bahkan seperti yang kita saya tidak pernah sebut. Coba kita dengarkan hadis satu lagi. Salatul jamaah afdalu min salatil faddi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendiri 27 derajat. Dalam lafaz yang lain 25. Nah, Imam As-San'ani menggabungkan dua hadis ini karena dia akan mendatangkan pertanyaan, yang mana yang benar? 25 atau 27? Imam As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam mengatakan bahwa dua-duanya benar. 25 itu masuk dalam 27. Tapi dalam penjelasan yang lain ternyata ada poin penting bahwa kadar pahala orang ditentukan oleh kekhusyuan, dan kekhusyuan sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi sebelum dia melakukan sholat. Nah, penjelasannya bisa jadi orang cuma mendapatkan 25 karena dia kurang fokus ketika dia sholat, dan dia 27 sempurna ketika dia lebih fokus dalam sholatnya. Kita ambil satu lagi hadis, nanti kita gabungkan semua sebagaimana dijelaskan oleh ulama, bahwa man tawadda'a fi baitihi. Ini penting untuk kita ulang-ulang lagi, Pak. Bapak Ibu jamaah sekalian. Barang siapa yang berwudu di rumahnya, wa ahsana wudu'ahu, lalu dia berwudu dengan baik, kemudian dia berjalan menuju masjid, dia berjalan menuju masjid, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna, di mana tambahannya setiap langkahnya, langkah pertamanya mengangkat derajatnya, langkah keduanya, maksudnya kaki kanan dan kirinya, menghapuskan dosanya. Nah, di mana poinnya, benang merahnya, bahwa yang pertama kita keluar sedikit bahwa sangat disunahkan sebelum berangkat ke masjid, siapapun yang mau pergi sholat di masjid, sebaiknya dia berwudu dulu di rumah. Dia berwudu di rumah. Pahala orang yang berwudu di rumah itu jauh lebih besar daripada pahala sholatnya orang yang berwudu nanti di masjid. Di mana benang merahnya tentang kekhusyuan? Jawabannya adalah ketika orang berwudu dengan baik di rumahnya, lalu dia berjalan ke masjid, pasti dia akan lebih fokus daripada orang yang nanti berwudu nanti di masjid. Karena bisa dibayangkan dan bisa diperkirakan bahwa orang yang tidak berwudu di rumahnya, dia bilang nanti di masjid, biasanya itu banyak pekerjaan yang mau dilakukan. Mau singgah-singgah ke sana kemari, singgah tak kala di masjid Pak, nanti berwudu karena singgah. Nah, singgah-singgahnya inilah yang akan mempengaruhi kekhusyuan di dalam sholat. Itulah akan mempengaruhi bobot pahala orang yang sholat. Nah, itulah sebabnya kalau diperingkas, kalau berjalan menuju masjid, Bapak Ibu, dan ini peringatan untuk saya secara pribadi, jangan sembarang dilihat. Jangan sembarang dilihat. Kenapa? Karena nanti bayangan yang kita lihat itu masuk. Apalagi kalau
yang dilihat memang sengaja buka HP itu, apalagi kalau dia di YouTube itu masuk, itu gampang mempengaruhi kekhusyuan kita di dalam sholat. Dan ini berhubungan dengan kekhusyuan, dan dia merupakan tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Itu sedikit tambahan penjelasan ketika Allah mengatakan alladzina yuqimunas shalah. Ayat berikutnya dan kalimat berikut ini yang ketiga kali kita bahas, dan begitulah ilmu Al-Quran. Semakin dibahas itu semakin banyak ilmu yang masuk. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri orang bertakwa yang ketiga yang disebutkan Allah dalam surah Al-Baqarah ini di awal-awal surah adalah mereka menginfakkan apa-apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Para ulama di sini, Imam Al-Qurtubi mengatakan, ulama berbeda pendapat infak apa yang dimaksud. Sebagian ulama mengatakan, jadi Imam Al-Qurtubi sendiri membahas, yang pertama menganggap bahwa yang dimaksud oleh ayat yunfikun itu adalah berzakat. Yang kedua mengatakan bahwa infak kepada keluarga, ya, memberi nafkah kepada keluarga. Dan ini sudah kita bahas, tidak apa-apa kita ulang lagi hadisnya yang membuktikan bahwa bernafkah kepada keluarga salah satu yang diinginkan oleh ayat tersebut dan pahalanya sangat besar adalah sabda sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar yang engkau infakkan untuk fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Satu dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Dan satu dinar yang engkau nafkahkan, sedekahkan untuk orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. Dan satu dinar lagi yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya ternyata a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahli. Yang paling besar pahalanya dibandingkan nafkah tadi fisabilillah, memerdekakan budak, diberikan kepada orang miskin, ternyata yang paling besar pahalanya adalah infak atau nafkah yang diberikan kepada anak istri. Ini kemuliaan dan keutamaan memberi nafkah kepada anak istri. Dalam teks yang lain dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, afdalu dinarin yunfikuhu rajul dinarun yunfikuhu ala iyalihi. Sebaik-baik dan semulia-mulia harta adalah harta yang diinfakkan oleh seorang laki-laki, maksudnya seorang suami, kepada keluarganya, terutama anak istrinya. Ini juga memotivasi kepada kita sekalian, para suami, untuk rajin-rajin memberi nafkah kepada istri. Ya, istilahnya jangan gigili kepada istri. Ya. Tapi kita di Indonesia biasa juga suami kasih istrinya itu kan biasa. Bahkan adat istiadat kita di Indonesia itu memang setiap bulan memang nyetor. Sampai ada yang pernah tanya saya, kalau begitu ceritanya Ustaz, memangkah suami itu harus semua gajinya dikasih kepada istri? Adakah dalilnya? Tidak ada dalilnya, Pak. Tidak ada. Itu kembali ke hasil kesepakatan saja dalam rumah tangga, dan itu sudah menjadi adat istiadat di Indonesia, dan itu sah selama dia tidak melanggar syariat. Sah, boleh seorang istri itu menerima gaji bulanan dari suaminya. Cuma yang biasa dipertanyakan, apakah boleh seorang suami tidak menyerahkan semua gajinya kepada istrinya? Boleh tidak, Pak? Boleh beda, Bu.
Kalau gajinya 5 juta, atau begini Pak, supaya tidak terlalu saya pernah ceramah, ada bapak-bapak bilang, Ustaz, itu pendapatanku banyak, tapi boleh tidak saya Pak Kobar kocikan sikit deh. Ku sembunyi sedikit Ustaz. Ku bilang, kenapa ke Pak? Soalnya bicaranya agak luas. Kenapa ke Pak? Dia bilang, ada deh, susah mak nariballa. Susah karena kan istri itu Ustaz, seperti kita tahu semua di Indonesia itu jabatannya 2 di rumah, bendahara sekaligus manajer. Itu bendaharaku di rumah, itu manajerku di rumah. Kalau sudah masuk uang nggak diberangkas Ustaz, susah nih keluar. Jadi susah kita ini kalau mau apa istilahnya orang sekarang nongki sama teman-teman di kafe, sudah dikasih, susah diminta kembali. Jadi bolehkah tidak itu Ustaz? Saya sembunyi sedikit, misalnya penghasilan dia sebut, misalnya penghasilan saya 5 juta Ustaz, saya kasih 4 juta saja istriku, 1 jutanya saya simpan ya. Secara hukum boleh ya, yang penting tidak ketahuan atau paling minimal istilahnya kalau pintar jakian coko-coko ya. Dan kalau tidak termasuk jadi golongan suami yang tidak takut istri ya, bisa jadi. Alhasil ternyata seperti yang pernah kita bahas juga, bahwa saudara sekalian, memberi nafkah kepada anak istri itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan teks hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian. Jadi ini juga memberikan motivasi sebagaimana teks hadis yang lain, bahwa tidaklah seorang suami memberi nafkah kepada anak istrinya dan dia berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka semua nafkahnya yang diberikan kepada istrinya itu bernilai sedekah. Jadi kalau kita kasih gaji istri kita, ambil pas sudah kangkon aja, itu bagus juga. Alhasil ini penjelasan yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Sedikit lagi Pak, kita bahas kalimat berikutnya. Ketika Allah mengatakan wa mimma razaqnahum yunfikun, Imam Al-Qurtubi di sini mengatakan bahwa dari ayat ini memberikan petunjuk yang pertama, bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Qurtubi, dari ayat wa mimma razaqnahum yunfikun, memberikan petunjuk kepada kita bahwa setiap mukmin harus meyakini bahwa rezekinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat yang lain dalam surah Hud ayat 6. Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah satu makhluk yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Jadi tidak usah khawatir dengan rezeki kita. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lan tamuta nafsun illa idza istakmala rizquhu. Tidak akan mati satu jiwa sampai rezekinya sempurna. Jadi kalau ada orang mati, itu adalah petunjuk bahwa rezekinya telah sempurna. Saya mau kasih contoh satu Pak, dan sangat dekat. Saya pernah diberitahu oleh seorang kawan yang tinggal di daerah Serok dekat rumah. Dia bilang betul-betul itu ayat Ustadz dan hadis yang kita baca. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di masjid. Dia bilang itu terjadi pada tante saya. Dia sebut tantenya itu Pak, dia sebut itu hampir 1 bulan terbaring di atas ranjang sakit di rumahnya. Dan orang istilahnya orang Makassar itu biasa bilang kudong tena munasallon. Tapi
Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu jamaah sekalian, kata bapak itu, tengah malam jam 2 dia bangun dalam keadaan segar. Dalam keadaan segar. Lalu dia minta kepada keluarganya, minta dibikinkan nasi goreng. Jam 2 malam. Dan keluarganya senang. Padahal itu orang sudah istilahnya, tena mana halo. Karena begitu terus istilahnya ammadang anu ini. Sudah mau berangkat. Tapi jam 2 malam bangun, dia minta sama keluarganya dibikinkan nasi goreng. Saking gembiranya katanya itu keluarga, mereka gitu pak, sana nyawanan jo, bajiki, ikut dong. Dibikinkan nasi goreng. Singkat cerita, kata kawan itu, tante itu katanya makan sangat lahap, sangat lahap. Gembira semua orang satu rumah. Apa yang terjadi? Karena itu masih tengah malam, seperti orang makan sahur. Sudah itu dia tidur dalam keadaan yang tenang. Subuh, karena semua keluarga senang bahwa paralun ini ya, perlu dikasih bangun ini orang salah subuh ini karena bangun tadi makan. Ternyata subuh selesai, dia telah meninggal dunia. Dia meninggal dalam keadaan menyempurnakan rezekinya berupa nasi goreng. Itu artinya jangan pernah kita khawatir dengan rezeki kita. Semua sudah dijamin dan tidak akan mati seorang manusia kecuali jika rezekinya telah sempurna. Itu yang kedua kata Imam Al-Qurtubi. Yang ketiga kata beliau, sekarang bagaimana cara mensyukuri memperlakukan rezeki itu. Beliau mengatakan cara pertama adalah dengan mensyukurinya, dan ini adalah perintah dari Allah. Allah mengatakan dalam surah Saba, "Kulu mir rizqi rabbikum," makanlah rezeki yang datang dari Tuhanmu. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanlah dari rezeki yang Tuhan mau berikan kepadamu. Caranya setelah itu washkurulahu, bersyukurlah kepada Tuhanmu yang telah memberikan engkau rezeki. Balasannya nanti baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Engkau akan mendapatkan negeri yang thayyibah, dengan mendapatkan Allah yang sangat pengampun. Itu berarti kalau kita baca ayat ini, ya berarti negeri kita yang sebenarnya kaya raya ini dengan SDA yang sangat luar biasa tapi tidak makmur, berarti masih banyak yang lebih banyak yang tidak bersyukur, tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada satu survei baru-baru Pak, disebutkan bahwa ternyata penduduk Indonesia adalah penduduk yang paling bahagia. Ternyata ada catatan kakinya, yang bahagia itu adalah pejabatnya. Di situ. Baik. Berikutnya Bapak Ibu jamaah sekalian, bagian terakhir yang perlu kita pahami, kata Imam Al-Qurtubi di sini disebutkan, yang perlu kita pahami adalah definisi rezeki itu. Definisi rezeki yang sudah pernah kita sebut, kita ulang. Beliau mengatakan, warizqu inda ahli sunnah ma sahhal intifa'u bihi halalan kana au haraman. Rezeki adalah semua yang bisa dimanfaatkan sekalipun itu bukan milik Anda, baik yang halal ataupun yang haram. Kita potong sebentar dulu yang halal dan haram. Definisi rezeki adalah semua yang bisa Anda manfaatkan sekalipun itu bukan milik Anda. Itu pernah kita jelaskan. Jadi rezeki sekalipun itu bukan milik kita, itu rezeki kita. Kalau kita bisa manfaatkan, naik pesawat, ya itu rezeki. Sekalipun itu bukan milik kita, dan rata-rata kita tidak punya pesawat. Dan alhamdulillah seperti pernah dijelaskan banyak mubalik bahwa banyak orang yang kaya di muka bumi ini tidak pernah naik pesawat dan tidak mau naik pesawat. Berarti bukan rezekinya naik pesawat dan seterusnya. Kalimat berikutnya penting.
Rezeki adalah segala apa yang bisa dimanfaatkan oleh seseorang, baik itu halal atau haram. Kita jadikan bahan diskusi. Bapak Ibu jamaah sekalian, rezeki sumbernya dari, kita semua sepakat jawabannya pasti dari Allah. Begitu Pak ya? Baik. Kalau pencuri selesai mencuri dan dia dapatkan barang curiannya, apakah itu rezekinya? Rezekinya. Dan itu dengan sangat gamblang dan sangat percaya diri, seorang jaksa baru-baru ditangkap Pak. Seorang jaksa ditangkap, beritanya viral, masuk di televisi. Saya lupa namanya. Dia bilang setelah dia mentransfer hasil korupsi sebanyak 8,1 miliar, dia transfer kepada istrinya dengan catatan kaki. Kan kalau di bukti transfer itu ada tulisan, bisa ditulis, ini adalah rezeki. Cuma dia bilang ini rezeki dari Allah. Bagaimana itu Pak? Saya setelah baca berita ini Pak, jaksa yang dengan sangat percaya diri mentransfer kepada istrinya hasil korupsi 8,1 miliar. Kalau saya tulis 8,1, dia bilang ini adalah rezeki dari Allah. Saya langsung membayangkan bahwa berarti betul itu orang dulu Pak, itu pencuri, kalau sudah mencuri dan dia bagikan hasilnya kepada keluarganya, dia bilang alhamdulillah, jai dan lena. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya saya Pak besar di Makassar. Saya besar di Latimojong. Ada bapak kita yang mengerti bahasa Makassar. Sebagai penutup ini, saya biasa bercanda sama teman-teman kalau saya ceramah kajian tafsir di rumah itu, tadabbur di masjid. Saya bilang salah satu kelebihan orang Sulawesi Selatan, orang Makassar yang saya tahu sejak saya kecil, seburuk apapun dia, ya, dia masih mengenal agama. Bahkan selesai main judi, itu masih mengenal zakat. Coba itu Pak, orang dulu saya tahu persis karena saya biasa lihat orang main judi Pak dekat rumah dulu di Latimojong. Kalau sudah selesai main judi, ya, yang menang itu dengan kegembiraannya mengumpulkan itu, kan uang dikasih begini Pak uangnya. Itu yang kalah, apa dia bilang yang kalah? Woi, neka sangin meta terus kemana botor kia. Pasuli kerusak kan. Jadi subhanallah. Orang Sulawesi sudah main judi masih ingat zakat Pak. Sulit kerusakan. Jadi inilah kemungkinan besar para koruptor itu. Ya, kenapa masih ada orang yang menganggap dia orang baik? Karena beberapa persen dari hasil korupsinya itu Pak, nah bagi-bagi juga. Nah sekarang kalau begitu rezeki itu terbagi dua, ada rezeki yang halal atau yang haram. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah rezeki yang haram juga dari Allah? Ayo Pak, bantu saya. Sekarang kita bicara tentang rezeki. Rezeki itu kita sepakat semuanya dari Allah kan? Sumbernya dari Allah. Sekarang rezeki yang halal pasti bilang dari Allah. Sekarang apakah rezeki yang haram dari Allah? Iya Pak ya? Jawabannya iya. Pilihannya sudah manusia itu ada pemikiran. Apa selalu menentukan boleh tidak? Tapi kan begini ya tidak. Baik Pak, ikuti alurnya. Saya akan ikuti alur Bapak dalam bentuk pertanyaan. Masih ada 10 menit kayaknya. Baik Pak, supaya kita sama-sama berpikir. Kita kan mau diskusi juga. Saya ceramah, Anda pernah mendikte. Bapak biasa perhatikan saya kalau saya ceramah. Semua rezeki itu dari
dari Allah. Sekarang jadi pertanyaan, apakah rezeki yang haram juga dari Allah? Jawabannya iya. Pertanyaan berikutnya, kalau dia dari Allah, kenapa dihukum? Jawabannya adalah dia yang mengambilnya dari jalan yang haram. Sekarang untuk membuktikannya, mari kita dengarkan satu kisah singkat di zaman Ali bin Abi Thalib, supaya pikiran kita terbuka. Suatu saat ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, presiden zaman dulu itu tidak seperti presiden zaman sekarang. Itu gampang ditahu. Presiden zaman dulu kalau sudah pindah lokasi, itu orang tidak kenal dia siapa dia. Nah, suatu saat diceritakan Ali bin Abi Thalib itu pulang dari safar bersama dengan pengawalnya, berdua saja. Sesampainya di kotanya, waktu itu di Irak, karena dia berpusat pemerintahan Ali bin Abi Thalib di Irak. Sebelum pulang ke rumah, Ali bin Abi Thalib singgah di masjid, dan ini sunnah yang sudah banyak ditinggalkan kaum muslimin, bahwa salah satu sunnah sebelum kita sampai di rumah, kalau pulang dari bepergian jauh, itu sebaiknya mampir dulu di masjid untuk sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat ar-ruju' minas safar. Strateginya adalah ketika akan ke masjid, beliau berdua dengan pengawalnya. Di depan pintu masjid ada seorang anak muda lagi berdiri. Maka sang khalifah Ali bin Abi Thalib kemudian menitipkan kudanya ini kepada sang anak muda yang berdiri di teras masjid. Wahai anak muda, tolong jagakan kuda saya ini, saya mau sholat sebentar. Maka masuklah sang khalifah dengan pengawalnya. Dan ini cerita langsung dari Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan kepada kita. Ketika selesai sholat, Ali bin Abi Thalib mengatakan, merogoh kantongnya, mendapatkan uang 10 dirham. Dia mengatakan, sebagai tanda terima kasih saya kepada anak muda yang menjaga kuda saya itu, saya akan berikan 10 dirham ini kepada anak muda itu. Ternyata anak muda itu dia tidak tahu kalau orang yang menitipkan kudanya itu adalah presiden. Ya, karena tidak ditahu, nak bawa lari pak. Nak bawa lari itu kuda, nak bawa pergi. Keluar masjid tidak ada. Maka sang pengawal mengatakan, hilang ini. Pergi tu anak muda ini. Nak lari yang ini kuda tak? Disebutkan dalam riwayat itu, Ali bin Abi Thalib cuma tersenyum. Ali bin Abi Thalib mengatakan, bawalah uang 10 dirham ini dan pergilah engkau ke pasar. Pergilah engkau ke pasar. Saya yakin kau akan temukan pemuda itu di pasar. Dia akan menjual kuda itu karena dia lagi butuh uang. Tawarlah kuda itu dengan uang 10 dirham itu. Singkat cerita, betul sampai di pasar. Ada betul di pasar. Begitu Pak, orang-orang bertakwa itu firasatnya tinggi. Langsung dia tahu bilang di pasar gitu orang. Nanti Pak suatu saat kita cerita tentang beberapa ulama yang cuma melihat wajahnya orang, dia tahu bahwa dia begini dan begitu. Begitu Pak sang pengawal lihat itu anak muda bawa kudanya presiden, dan dia tahu persis. Dia bilang, wahai anak muda, apakah engkau ingin menjual kudamu itu? Dia bilang, oh iya. Bagaimana kalau saya menawarnya 10 dirham? Katanya iya. Langsung selesai akad 10 dirham. Maka sang pengawal ini pulang dalam keadaan yang bertanya-tanya. Begitu sampai di masjid, ketemu dengan sang khalifah, sang presiden Ali bin Abi Thalib. Sang khalifah ini kemudian tersenyum melihat sang pengawal bawa kudanya. Maka sang pengawal ini semakin heran. Dia mengatakan, wahai khalifah, saya ini sebenarnya terheran-heran dan bertanya-tanya. Tadi kudamu dibawa lari orang, kau tenang-tenang saja, senyum-senyum. Bahkan kau tahu bahwa dia lagi ke pasar, dia butuhkan uang. Sekarang saya pulang, kau senyum-senyum juga.
Dan yang jadi pertanyaan besar, itu 10 dirhamnya itu persis dengan apa yang kau mau kasih. Dia bilang, subhanallah, 10 dirham itu saya niatkan untuk memberikannya kepada anak muda itu dengan jalan yang halal, tapi sungguh anak muda itu lebih memilih untuk menerima 10 dirham itu dari jalan yang haram. Nah, jadi semuanya rezeki dari Allah, cuma dia mencari jalan yang haram. Itulah sebabnya dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelasnya semuanya dari Allah. Karena kalau kita bilang ada yang haram bukan dari Allah, berarti ada kekuatan yang sebanding dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu jemaah sekalian, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan kita dan sekaligus menambah keyakinan kita akan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya tentang rezeki yang kita dapatkan. Insyaallah suatu saat kita akan bahas masalah rezeki secara khusus. Kalau Bapak kayaknya bukunya sudah tidak ada, Pak. Tahun 93 saya beli buku yang ditulis oleh Syekh Asy-Sya'rawi, itu judulnya Rezeki. Dan saya punya buku aslinya. Ketika saya sampai ke Madinah, saya beli buku itu. Luar biasa, Pak, pembahasan tentang rezeki itu. Saya kira ini sudah masuk waktu kayaknya, Pak. Oh, 6 menit lagi. Ada yang perlu kita? Oh iya, Pak, iya pernah. Ya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Iya. Iya. Kemudian seperti terkait orang ini menentukan kelebihan atau jadi indigo. Saya pernah mengantar profesor Dr. Misali pada sini memberikan yang beberapa dia melahirkan saya sampai dia akan bulan lewat. Sebelum kami rumahnya ada pertanyaan terpenting dalam diri saya, hati saya waktu mengatakan begini, kenapa Pak Prof bisa tinggal di sini? Kan dia tinggal di sini. Kenapa itu kan? Iya, rahimahullah. Iya. Sebelum saya mau menyampaikan pertanyaan itu, saya bilang begini, saya juga tidak tahu kenapa saya bisa tinggal di sini. Iya. Saya dapat termasuk ketika dia habis sholat, dia selalu mengaku tangannya di atas punggung, lalu dia menyapa begini. Jadi saya belum sempat menanyakan kepada beliau, saya mencari dalil. Lama-lama saya temukan itu, bahwa ketika kita habis salat ke kanan dan ke kiri, dianjurkan membaca subhanaka rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi Allahumma inni a'udzu bika minal hamdi hasan. Kemudian saya pergi di tempat lain, saya ketemulah guru kami di Kecamatan Kemah ini. Orang berdoa. Dia bilang, "Tahu Ustaz, baca di Syahidallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Setelah itu saya datang lagi, saya ketemu orang. Ketika saya melihat orang itu bercahaya sekali mukanya, saya lihat pasti amalan ini orang. Ketika saya habis berkhutbah dan sholat sunnah bersama, dia duduk di samping kiri kanan